Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersun Arif masih bisa terus menjumpai Anda semua dan selamat merayakan Isra Mi'raj hari ini ya hari ini. Karena ini jadi hari libur nasional. Jadi ini apa istilahnya libur panjang ya, long weekend karena habis Jumat, Sabtu sampai Ahad itu kemudian masih libur. Oke, apapun aktivitas Anda, apakah ini dipenuhi dengan aktivitas keagamaan karena berkaitan dengan Isra Mi'raj atau Anda melaksanakan hari libur, saya ucapkan selamat menikmati hari libur. Saya akan mengajak kembali Anda untuk membahas soal restoratif justice antara eh, mantan Presiden Joko Widodo dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ini Polda Metro Jaya kelihatannya gercep banget ini ya, gerak cepat. Karena ternyata terhitung kemarin itu hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, Polda Metro Jaya sudah menerbitkan surat penghentian proses penyidikan atau SP3 terhadap dua orang, yakni ketua dan sekjen tim pembela ulama dan aktivis. Masih boleh disebut seperti itu tuh enggak ya? Saya nggak tahu. Tapi pakai nama mereka masih mengklaim seperti itu. Yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kepastian sudah diterbitkannya SP3 oleh penyidik Polda Metro Jaya itu disampaikan oleh Damai Hari Lubis ketika dia berbicara dalam program Dua Sisi di TV One hari Kamis 15 Januari malam. Sudah, saya bukan tersangka, kata Damai Hari Lubis. Dia kemudian menyebutkan SP3 itu terbit tadi sore. Itu maksudnya kalau lihat timingnya dia bicara, itu berarti Kamis sore kemarin ya. Damai Hari Lubis kemudian juga menunjukkan surat penetapan penghentian eh, proses penyidikan yang diterbitkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kita lihat timing terbitnya SP3 itu, yaitu hanya sehari setelah Jokowi menyatakan kepada media dia telah mengajukan proses restoratif justice ke penyidik Polda Metro Jaya. Atau kalau kita tarik ke momen Egy dan Damai Hari Lubis sowan ke rumah Jokowi di Solo, Kamis 8 Januari 2026, surat itu terbit hanya sepekan setelahnya. Saya ajak Anda untuk menyimak kembali bagaimana pernyataan dari Joko Widodo pada tanggal 14 Januari berkaitan dengan restoratif justice itu. Terkait pertemuan kemarin antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kediaman seperti apa Pak? Apa yang dibahas? Ya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya.
Dengan timeline tadi ya tidak terlalu berlebihan bila sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta Profesor C. Yuliati Hisham yang itu juga diundang menjadi tamu pada program Dua Sisi yang menghadirkan Damai Hari Lubis pada saat dia menunjukkan SP3 terhadap Egy dan Damai itu ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang sangat kuat dari Joko Widodo. Secara sederhana sesungguhnya Profesor C ingin menyatakan Jokowi sebagai mantan presiden itu masih sangat sakti. Kira-kira bahasa gampangnya seperti itu ya. Yang selalu dipersoalkan ini oleh Roy Suryo, Tifa, Refli Harun dan sebagainya itu tidak apa ini yang kita sebut sebagai tidak berlaku proses equality before the law itu ya, persamaan di depan hukum. Penilaian yang menurut saya tidak terlalu berlebihan. Oke, coba ini saya bantu kembali meringkaskan timeline sejak pertemuan tanggal 8 Januari di rumah Jokowi di Solo dan kemungkinan analisis kita pasti ada pertemuan-pertemuan jauh hari sebelumnya ya. Setidaknya yang kita tahu ada pertemuan tanggal 16 Desember di rumah Ketua Umum di rumah Egy Sujana dengan Ketua Umum dan Sekjen Relawan Jokowi. Jadi ini jelas ada proses lobby-lobby politik, bahkan juga sangat mungkin ada konsesi-konsesi yang diberikan, apalagi sebelumnya kan muncul kabar bahwa ada uang satu koper yang isinya sampai 100 miliar. Banyak sekali deh kemudian spekulasi yang muncul di balik kesepakatan restoratif justice antara Joko Widodo dan Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis itu. Pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup tanggal 8 Januari di rumah Jokowi itu kan kemudian dibocorkan oleh, yang pertama kali membocorkan adalah Ajudan Jokowi Komisaris Polisi Syarif Fitriansah. Itu pada hari yang sama ya, pada hari yang sama tanggal 8 Januari. Dia membenarkan bahwa pada tanggal 8 Januari itu ada pertemuan, dia ada atau Egy dan Damai Hari Lubis itu bersama pengacaranya Eli Daneti itu sowan Jokowi di Solo gitu. Banyak media menyebutnya, netizen menyebutnya juga sowan ya karena mendatangi Jokowi ya. Dan dia ditemani oleh pada waktu itu ini versinya Syarif Fitriansah ya, ditemani oleh dua orang relawan Jokowi yakni Ketua Umum Rejo Darmizal dan Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Namanya disebutnya seperti itu saja. Belakangan kita tahu nama lengkapnya adalah Muhammad Rahmat. Waktu itu Syarif hanya menyatakan silaturahmi, nggak ada penjelasan lain. Tetapi itu pun sudah cukup ya, sudah memberikan konfirmasi yang cukup menggemparkan karena sebelumnya kan wartawan itu tidak boleh mendekat di situ. Beda sekali dengan momen-momen seperti itu ketika Jokowi menerima tamu itu kan media dengan mudah memvideokan atau mengambil gambarnya, bahkan ini memang difasilitasi wartawan untuk mempublikasikan ini. Tapi yang sekarang ini enggak gitu ya. Nah ini menjadi semakin ramai setelah Sekjen Rejo Rahmat, Muhammad Rahmat menjelaskan secara detail momen pertemuan itu. Dia misalnya menjelaskan bahwa memang betul seperti dikatakan oleh Syarif Fitriansah, dia bersama dengan Darmizal itu menemani Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang disertai dengan pengacaranya Eli Daneti bertemu dengan Jokowi, dan dalam pertemuan itu katanya mereka berpelukan, kemudian ini Egy Sujana menyerahkan buku, dan setelah pertemuan katanya itu sebelum pertemuan berakhir itu Egy mendoakan kepada keluarga Jokowi dan keluarganya agar tetap sehat, sukses. Pokoknya doa-doa yang terbaik lah. Dan penjelasan dari Rahmat itu memang tidak ada dokumentasi. Hanya saja dia bersaksi bahwa pada waktu momen pertemuan itu sangat mengharukan katanya. Dia sendiri yang melihat itu sampai berkaca-kaca. Ini versi dari Muhammad Rahmat, Sekjen Rejo. Publik itu kan kemudian menjadi heboh ketika Rahmat memberikan penjelasan itu. Dia menyertakan video saat Egy Sujana menandatangani buku yang kemudian diserahkan kepada Jokowi. Pada waktu itu kan di videonya Egy menyebut bahwa Jokowi itu mudah-mudahan jadi CMB, cerdas, berani, dan militan. Gitu ya. Nah, video inilah yang kemudian menjadi heboh ya, karena kalau pertemuan tidak ada dokumentasinya, ini yang salah satu hard evidence ya, bukti keras gitu, dan kemudian muncul ya kecurigaan ada bau amis gitu, ada duit 100 miliar dan lain-lain. Soal penyerahan buku ini sebenarnya Rahmat menjelaskannya clear lah ya. Dia menjelaskannya tanggal 16 Desember 2025.
Tapi entah kenapa kemudian banyak yang mengkait-kaitkannya, atau sebenarnya nggak ada juga yang mengkait-kaitkannya dengan bahwa buku itu diserahkan di rumah Jokowi atau bukan, atau di rumah Egy ya. Nah, tetapi saya menyatakan ini penting karena kalau menurut versi Rahmat itu kan pertemuan di rumahnya Egy di Bogor tanggal 16 Desember, tapi kalau kemudian versi dari ini Andi Azwan, ini juga salah satu yang lain bisa disebut Termul yang juga hadir dalam program Dua Sisi di TV One bersama dengan Damai Hari Lubis, dan duduknya mereka sekarang satu klaster satu deretan, itu menunjukkan berarti dalam secara psikologi ditunjukkan ini adalah pembagian mereka satu kelompok, satu geng gitu sekarang. Ini menarik kan? Ada gengnya Tremul, kemudian duduk satu klaster, satu baris dengan TPUA. Kan Damai Hari Lubis sekarang kan sudah jadi sekjen TPUA setelah yang lain dipecat semua oleh Egy Sujana. Nah ini tanggal 16 Desember ini penting karena itu sehari setelah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, dan pada saat itu Damai Hari Lubis itu hadir ke acara ke forum itu, tapi kemudian dia meninggalkan forum karena alasannya dia tidak ikut mengajukan gelar perkara khusus. Jadi kenapa dia kemudian diikut sertakan juga. Dan tetapi menurut belakangan, menurut pengakuan Damai Hari Lubis yang juga dia mengirim ke saya, bagaimana dia sudah mengirim surat kepada penyidik mempertanyakan statusnya sebagai tersangka gitu. Karena menurut dia tidak dilaporkan oleh Jokowi, bagaimana mungkin dia jadi tersangka. Itu versi yang selalu digunakan oleh Damai Hari Lubis untuk menjelaskan posisinya dengan tidak menjawab apakah tanggal 8 Januari 2026 ketika bertemu dengan Jokowi bersama Egy itu mereka menyepakati restoratif justice. Kalau alasannya Damai Hari Lubis, sejak awal Jokowi memang tidak melaporkan dia. Memang pada waktu itu kan Jokowi atau pengacaranya Jokowi menyatakan hanya 5 orang kan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu. 5 orang itu pada waktu itu yang muncul namanya adalah Egy Sujana, Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan pengacara wanita yang tergabung dalam TPUA yakni Kurniatri Royani. Tapi belakangan kan kita tahu kemudian ini Polda Metro Jaya mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta dan menyebut nama 12 orang ya yang jadi tersangka itu. Di situ ada nama antara lain nama Abraham Samad, mantan pimpinan KPK, dan juga kemudian host dari Sentana TV Michael Sinaga. Belakangan kemudian ternyata yang diterbitkan adalah status tersangka itu terhadap 8 orang. 5 orang klaster di TPUA yang terdiri dari Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, Wakil Ketua Umum TPUA, kemudian Kurniatri Royani dan Rustam Effendi. Dan klaster kedua itu ada Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Jadi kalau berdasarkan penetapan tersangkanya kan Damai Hari Lubis jadi tersangka di situ bersama dengan Egy Sujana ya. Nah ini memang sangat menarik karena kemudian ketika ditanyakan, ketika rame-rame ada 12 orang itu ditanyakan kepada Jokowi, loh kok banyak sekali yang dia laporkan. Jokowi menyatakan bahwa dia tidak melaporkan orang, tapi dia itu melaporkan peristiwanya. Nah, gitu ya kata Jokowi. Jadi ini dengan penjelasan Jokowi pada waktu itu muncul spekulasi, loh kalau kayak gitu ini adalah kerjaannya penyidik dong yang menambah-nambah tersangka menjadi banyak sekali. Ada kepentingan apa penyidik ini kok kemudian menjerat orang-orang yang tidak dilaporkan oleh Jokowi. Tetapi dalam gelar perkara khusus tanggal 15 Desember itu kan ada 2 poin kemudian yang ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pertama adalah ijazah Jokowi yang diklaim milik Jokowi dari UGM, yang itu tidak boleh dipegang, apalagi di Terawang, apalagi ditusuk-tusuk, nggak boleh, hanya boleh melihat saja. Yang kedua adalah soal laporan Jokowi yang ditunjukkan di situ bahwa Jokowi itu memang melaporkan sejumlah orang itu, bahkan sampai pasal-pasalnya sudah disebutkan oleh Jokowi atau dia pengacaranya Jokowi. Jadi versi Jokowi bahwa dia menyatakan dia hanya melaporkan peristiwa tidak benar kalau dari bukti yang ditunjukkan oleh penyidik di Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus. Catatan lain yang paling penting ya ini antara tanggal 15 dan 16 Desember 2024 itu selain pertama adalah gelar perkara khusus, yang kedua adalah kunjungan dari relawan Rejo ke rumah relawan Jokowi ke rumah Egy di Bogor.
Nah, tidak lama setelah itu kan kemudian pengacara Egy Sujana, yakni Eli Daneti, itu dalam sebuah perbincangan di podcast dia menyatakan setelah melihat itu, ya dia mengakui ijazah Jokowi itu asli dan dia merasa katanya gemetar gitu melihat ijazah itu dan dia berhasil katanya memegang bahkan menusuk-nusuk gitu ya katanya gitu ya sehingga dia sangat yakin asli dan itu kemudian dibantah oleh baik tersangka maupun para pengacara yang sama-sama hadir nggak bisa untuk memegang menusuk-nusuk memegang-megang aja nggak boleh apalagi menusuk-nusuk begitu. Mulai dari sini itu sesungguhnya publik sudah mencium bau amis. Dan saya sendiri belakangan ketika kemudian berbicara kepada beberapa orang tersangka itu di klaster TPUA, Rizal Fadila, Rustam Effendi dan sebagainya, dia menegaskan bahwa itu nggak ini dia sendiri sudah mulai curiga sebenarnya. Bahkan kalau Rizal Fadila kan curiga kepada Egy Sujana itu sudah sejak bulan April, yakni tanggal 15 dan 16 April ya ketika waktu itu TPUA punya agenda bertemu dengan rektorat UGM dan dekanat dari Fakultas Kehutanan UGM dan kemudian dilanjutkan ke rumahnya Jokowi di Solo. Pada waktu itu kan Egy Sujana ternyata nggak ditunggu-tunggu nggak muncul gitu padahal mobil busnya siap berangkat rombongan tapi Egy nggak muncul. Nah soal ini kemudian muncul berbagai informasi ada yang menyebut dia diperiksa dipanggil oleh Mabes Polri untuk pemeriksaan dan lain-lain sebagainya. Tapi yang jelas menurut versi dari Rizal Fadila dia sudah mulai mencium curigaan itu. Rustam Effendi dalam perbincangan dengan saya kemarin juga ini pembincangan Dian ya di offline ya bukan di online. Dia juga menyatakan sudah lama mencurigai itu. Gitu. Nah yang kemudian membuat heboh kalau kita kembali lagi ke timeline tanggal 8 Januari itu kan ini Egy ditelepon oleh host Antara TV Michael Sinaga dan ada 2 poin yang dinyatakan oleh Egy kepada Michael Sinaga ini ya. Yang sangat mengejutkan adalah bahwa ternyata menurut Egy itu ada 2 orang penyidik dari Polda Metro Jaya yang karena percakapan antara Michael Sinaga dengan Egy itu juga didengar oleh Roy Suryo dan juga Rismond. Nah, mereka kemudian menyatakan bahwa mereka kenal itu siapa yang disebut sebagai penyidik dan siapa salah satunya adalah komandannya gitu ya, komandan penyidik. Siapa ya komandan penyidiknya ini? Karena kalau kita lihat kasus ini kan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kalau di situ direkturnya ya Kombes Imanuddin yang belakangan kemudian mengumumkan soal restoratif justice itu. Nah, yang kedua dalam perbincangan itu Egy dengan Michael Sinaga maksud saya Egy membantah dia meminta maaf. Ini saya penting untuk mengajak Anda untuk membuat secara kronologisnya ya, supaya kita bisa memahami konstruksi peristiwanya dan sebenarnya kemudian mencermati pernyataan dari tokoh terutama Damai Hari Lubis kan sekarang dari kubu Egy yang sering bicara apakah pernyataannya konsisten atau tidak begitu ya. Hari Sabtu tanggal 10 Januari Yakub Hasibuan kemudian menemui Jokowi di Solo dan dia mendapat penjelasan intinya Jokowi itu memberi maaf kepada Egy Sujana, memaafkan Egy Sujana dan Damai Hadi Lubis. Soal ini pemberian maaf itu juga disampaikan oleh Rahmat ya. Jadi ini bukan permintaan maaf tapi ada pemberian maaf ini versi mereka dari kubu Jokowi itu ya. Nah hari Sabtu 10 Januari itu juga Damai Hadi Lubis itu kan kemudian menyebar klarifikasi termasuk yang dikirim ke saya. Poin pentingnya dia membenarkan ada pertemuan itu dan mengapa dia hadir itu karena dia diajak Egy dan dia mengaku bahwa itu adalah agenda internal TPUA. Karena Egy itu merasa tidak enak pada tanggal 16 April 2025 dia tidak ikut hadir ke rumahnya Jokowi. Sekarang dia makanya itu hadir dan kata versi Damai Hari Lubis dalam klarifikasinya mereka itu sudah mengendus ada upaya-upaya memecah belah dari TPUA ya dan itu katanya hanya bisa diselesaikan oleh 2 senior TPUA yakni Egy Sujana dan dia. Pernyataan yang kemudian dibantah oleh kubu yang lain, kubu pengacara TPUA dan termasuk Azam Khan yang dipecat oleh Egy Sujana yang menyatakan bahwa justru yang memecah belah itu sekarang adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Egy Sujana melalui klarifikasi video ketika dia ditemui pengacara dari Pangandaran membantah soal buku itu yang disebut ditandatangani di rumah Jokowi. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul bantahan itu. Apakah di media sosial memang banyak yang menjadikan itu sebagai bukti bahwa Egy Sujana bertemu dengan Jokowi. Karena clear ketika saya menyimak pernyataan Rahmat, dia jelas menyatakan bahwa buku itu memang diberikan kepada ditandatangani oleh Egy Sujana itu tanggal 16 Desember di rumah Egy Sujana di Bogor dan itu rupanya buku itu yang
kemudian tadinya mungkin untuk proses mediasi gitu dengan Jokowi, menunjukkan ada itikat baik dari Egy Sujana, dan kemudian itu yang kemarin tanggal 8 Januari diserahkan pada Joko Widodo. Nah ini kalau kita ngomongin soal pertemuan itu, apalagi ada Eli dan Eti di sana kan juga pada beberapa saat setelah gelar perkara khusus itu, Eli dan Eti itu kan menginginkan agar Egy Sujana itu cekalnya dicabut karena dia sedang harus berobat ke luar negeri, dan kalau dia dicekal ya dia nggak bisa keluar negeri gitu ya. Nah, balik lagi ke soal tadi ya, soal Egy tadi. Dia menyatakan bahwa itu ditandatangani di rumah dia, bukan di rumahnya Jokowi. Tapi dia tetap bungkam soal fakta-fakta detail peristiwa itu. Dan hanya melalui beberapa teman dekatnya, dia menyatakan akan memberi klarifikasi hari Jumat, hari ini. Yang saya sampaikan sebelumnya nggak ada gunanya lagi. Sekarang klarifikasi mau apa lagi? Karena apalagi sudah terbit restoratif justice. Hari Seninnya tanggal 12 Januari kan kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Imanuddin, memastikan sudah ada pengajuan proses restoratif justice, dan katanya itu diajukan pekan lalu. Berarti pekan lalu itu pun setidaknya kalau kita lihat timelinenya ya bersamaan dengan pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana di Solo itu gitu ya. Dan pada hari yang sama, pada hari Senin itu, Adi Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, ini pendukungnya Jokowi yang ikut melaporkan Egy Sujana, dia menyatakan sudah dipanggil sebagai pelapor. Perhatikan ya, Adi Darmawan dipanggil sebagai pelapor ke Polda Metro Jaya. Pada waktu itu, ini untuk urusan restoratif justice. Adi Darmawan menyatakan pada waktu itu bahwa tapi soal restoratif justice itu diserahkan sepenuhnya ke pelapor utama Jokowi. Jadi harusnya prosesnya memang yang melaporkan adalah Jokowi, begitu ya. Rabu 14 Januari Jokowi mengakui sudah mengajukan restoratif justice seperti yang tadi video dirilis tadi ya oleh Jokowi ya, seperti disampaikan kepada wartawan oleh Jokowi ya. Pertanyaannya kapan Jokowi itu melaporkan gitu. Kita tidak pernah mendengar kabar ada Jokowi datang ke Polda Metro Jaya atau pengacaranya lah yang datang ke Polda Metro Jaya. Yang kita tahu justru ya ada penyidik yang datang pada tanggal 8 Januari itu ke rumahnya Jokowi bersama dengan Egy dan relawan Rejo. Jadi kita bisa menduga-duga karena dari pernyataan Kombes Imanuddin bahwa sudah pekan lalu diajukan, kemudian dipanggilnya Adi Darmawan dan sebagainya, berarti kan pada saat itu kendati seperti dikatakan oleh Jokowi tidak ada permintaan maaf, tapi di situ rupanya dia mengajukan restoratif justice. Kalau saya review lagi video penjelasan Jokowi tadi kan ada 3 poin. Dia mengakui ada pertemuan, kemudian dia mengajukan restoratif justice. Nah, soal permintaan maaf, Jokowi juga menyatakan hal itu, katanya dia nggak dipersoalkan. Jadi artinya benar, ya, kelihatannya benar memang nggak ada permintaan maaf, tapi dalam bahasa Jokowi sudah ada understanding. Nah, soal begini ini nanti kita mesti bisa menganalisis atau menduga kemungkinan sudah ada proses jauh sebelumnya. Jadi pertemuan dari tanggal 8 itu ya setelah deal gitu ya, mereka kemudian baru bertemu. Nah, sehari kemudian itu kan Kamis 15 Januari, sehari setelah pernyataan Jokowi gitu, atau sepekan setelah Egy dan Damai Lubis sowan ke Jokowi, seperti dikatakan oleh bukan hanya dikatakan, seperti dikatakan dan ditunjukkan oleh Damai Lubis, SP3-nya terbit. Nah, sejak pertemuan itu terjadi, Egy dan Damai itu disebut oleh kubu-kubu yang berseberangan dengan dia, sama-sama teman dia tadinya sebelumnya sama-sama mempersoalkan ijazah Jokowi, dia berkhianat. Atau yang lebih halus, dia disebut meninggalkan teman seperjuangan, yang dalam bahasa Azam kan ini mantan sekjen TPU yang dipecat oleh Egy itu tidak berakhlak. Kenapa? Karena Egy itu kata dia sebagai seorang, ini kan Egy sangat sering mengutip ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan termasuk ini ketika bertemu dengan Jokowi, katanya dia menggambarkan seperti disebutkan oleh Damai Lubis, yang mereka itu datang ke Jokowi seperti Harun dan Musa, seperti Musa dan Harun ya tepatnya, yang menemui Fir'aun gitu ya. Memberi nasihat pada Fir'aun itu. Tapi kalau menurut Azam ini kan seperti orang yang telanjang di depan publik, sering sekali ngutip-ngutip ayat, tapi perilakunya tidak seperti itu. Ya, perilaku berkhianat dengan teman seperjuangan itu kan perilaku apa gitu. Jadi mau ngeles, mau dibungkus dan dipoles dengan bahasa apapun seperti yang ditampilkan sering banget ini oleh Damai Lubis, ya tidak bisa menutup fakta bahwa benar Egy dan Damai Lubis itu
kemudian menemui Jokowi dan meninggalkan teman seperjuangan demi dibatalkannya status SP3 mereka. Ini sekali lagi selalu Damai Hari Lubis menyatakan bahwa dia di SP3 itu bukan karena dia bertemu dengan Jokowi. Katanya begitu, karena dia mengirim surat kepada penyidik bahwa dia nggak layak ditersangkakan karena dia tidak pernah dilaporkan pada Jokowi. Ya saya kira enggak lah, pasti ini karena pertemuan itulah yang kemudian menyebabkan dia di SP3. Bagaimanapun juga kemudian pandangan publik, bahkan pandangan teman-teman seperjuangan dari Egy. Saya kemarin sendiri banyak bertemu itu dengan beberapa orang dari inner circle-nya Egy yang hadir dalam acara peringatan Malapetaka 15 Januari ini yang digelar oleh Bang Hariman Siregar di Universitas Paramadina di daerah Cilangkap ya. Yang ya mereka betul-betul sampai sekarang itu mencurigai bahwa tidak hanya konsesinya itu berupa SP3, tapi ada transaksi lain yang sebutkan itu uang ratusan miliar dan koper, atau bahkan ada bisnis-bisnis triliunan katanya yang sebut itu yang dijanjikan gitu. Nah, sebuah isu yang kemudian itu sejak awal ditantang oleh Damai Hari Lubis untuk dibuktikan. Dia menantang kalau ada fotonya, ada videonya, baik ketika mereka keluar dari rumah Jokowi bawa koper, atau ketika mereka masuk ke hotel bawa koper, atau ada transfer dan sebagainya, dia minta itu dibuktikan. Itu Damai Hari Lubis ya. Oke lah, soal tadi itu transaksi ratusan miliar, soal ada proyek tambang triliunan dan sebagainya, yang disebut itu dapat konsesinya dari politisi Partai Solidaritas Indonesia yang juga punya latar belakang sebagai sesama aktivis Islam bersama dengan Egy Sujana. Itu kan sampai sejauh ini kita masih mengklarifikasinya sebagai rumor ya, karena kan nggak boleh kita menuduh seseorang tanpa ada bukti yang cukup kuat. Tetapi satu fakta yang nggak bisa dibantah ini adalah ini sangat tragis bagi seseorang sekelas Egy Sujana yang dikenal sebagai aktivis dan selama ini dicitrakan sangat gigih berjuang dan berada di garda terdepan dalam soal ijazahnya Jokowi, soal keaslian ijazah Jokowi. Dia juga termasuk yang yakin bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu dan dia tidak punya ijazah dari UGM. Tetapi karena beberapa faktor, termasuk karena dia sekarang sedang sakit, butuh izin berobat ke luar negeri karena dicekal, dan dia juga butuh biaya besar untuk berobat ke luar negeri. Kenapa sih itu kemudian tiba-tiba dia berbalik atau dia balik badan? Dari sisi Jokowi, kalau kalau kita menyimak pernyataan-pernyataannya, dan juga dia ketika ditanya wartawan soal permintaan maaf, dia tidak mau mengomentari, yang penting kata dia sudah ada understanding. Ya, dan ini pernyataan minta maaf ini juga dibantah oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Karena ini kalau dari sisi Jokowi udah nggak penting lagi ini soal ada permintaan maaf atau tidak. Dengan fakta bahwa Egy dan Damai Hari Lubis sowan ke Solo aja itu dia udah menang banyak itu. Apalagi kemudian penyidik menerbitkan SP3. Sudah cukup bagi Jokowi untuk menunjukkan dia berada di atas angin dan dia berhasil memecah belah kubu perlawanan terhadapnya. Apalagi bersamaan dengan itu, kalau Anda simak narasinya dari para pendukung Jokowi, atau kalau netizen menyebutnya Termul ini memoles citranya dengan menyatakan bahwa Jokowi itu adalah seorang yang pemaaf, humanis, dan memahami kesulitan Egy yang sedang sakit dan harus menjadi tersangka dengan kemungkinan akan mendekam lama di penjara bila divonis bersalah. Jadi kira-kira iba lah itu ya. Ini seperti dikatakan Andi Aswan yang hadir bersama dengan Damai Hari Lubis yang duduk dalam satu kubu ya. Padahal sesungguhnya Jokowi sendiri kan sekarang juga sedang sakit, dan kasus ijazah palsu ini jelas sangat menekannya secara psikologis. Ini bukan hanya psikologisnya Jokowi, tapi juga psikologis keluarga dinasti Solo. Hanya bedanya Jokowi tentu punya uang lebih banyak lah kalau dibandingkan Egy Sujana. Dan sebagai mantan presiden, dia nggak perlu pusing untuk membiayai pengobatannya. Karena sebagai mantan presiden, kesehatannya bersama keluarga itu, keluarga yang masih ditanggung ya. Karena kalau anak-anak yang sudah jadi kepala rumah tangga sendiri, saya kira nggak ditanggung lagi oleh pemerintah. Ini semua dijamin oleh pemerintah. Dia tinggal panggil dokter-dokter kepresidenan ketika dia sakit kan gitu ya. Satu lagi kelebihan dari Jokowi, yang seperti disebut oleh Profesor C. Yulianti tadi, dia punya relasi kuasa ini terhadap aparat-aparat penegak hukum di Indonesia itu. Dan indikatornya yang sangat kuat itu setidaknya bisa terlihat dengan kehadiran dua penyidik mendampingi Egy Sujana sowan ke Solo, dan kemudian tidak lama, hanya sepekan setelah pertemuan itu kan kemudian SP3 seperti yang dikatakan oleh Jokowi pada tanggal 14 Januari langsung diterbitkan. Begitulah realitanya saat ini.
Tapi kabar baiknya dari perbicaraan saya, dari pertemuan saya dengan 6 orang tersangka yang masih tersisa, ternyata mereka tetap solid gitu ya. Jadi masih punya harapan, kendati Jokowi masih bisa mengendalikan kekuasaan, masih bisa mengendalikan aparat penegak hukum, tapi perlawanan itu tidak padam begitu saja dengan menyerahnya Egy dan Damai Hari Lubis. Nah, kita tinggal menunggu ini proses peradilan citizen lawsuit di Pengadilan Surakarta. Apakah kemudian ini juga anti klimaks kalau harapan publik membuncah ini bahwa nanti ini akan bisa dibuktikan di Solo dan di Pengadilan Solo, dan apalagi sampai saat ini Jokowi maupun pengacaranya bahkan juga UGM dan juga polisi tidak berani menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Apakah ini nanti kemudian tiba-tiba kemudian mengempis lagi gelembung-gelembung harapan publik itu, karena ternyata kemudian juga majelis hakim memenangkan kubu Jokowi. Kalau sekarang mereka menolak eksepsi dari kubu Jokowi dan kemudian mengharuskan persidangan berlanjut dan para penggugat maupun tergugat menunjukkan bukti-bukti, yaitu hanya drama-drama saja supaya jangan terlampau kasar gitu permainan hukumnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.